Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah pedang tajam dan bisa bicara, tapi tak mampu lukai leher Ismail alaihissalam. Begini ceritanya. Tanggal 1 September 2017 bertepatan dengan 10 Zulhijjah, di mana umat Islam dunia melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban, memotong hewan kurban. Kisah perintah berkurban ini diwahyukan Allah dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perintah pelaksanaan kurban ini merujuk kepada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Namun jauh sebelumnya berkurban telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menentukan pilihan mana yang diridhoi Allah kepada kedua putranya yang bernama Habil dan Qabil. Saat itu Qabil mengorbankan buah-buahan yang diusahakannya sendiri, sedangkan Habil mengorbankan ternaknya berupa hewan domba. Al-Kisah disebutkan ketika kurban itu ditaruh di sebuah bukit, hanya domba Habil yang hilang. Sedangkan buah-buahan korban milik Qabil masih utuh, tidak disentuh sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang hamba Tuhan yang soleh dan kaya, dia memiliki ribuan hewan ternak seperti unta, sapi, dan domba. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah berupa 100 ekor unta, 300 sapi, dan 1000 domba. Korban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak lelaki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku kurbankan kepadanya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ungkapan karena Sarah, istri Nabi Ibrahim, belum juga mengandung. Kemudian Sarah menyarankan Ibrahim agar menikahi Hajar, budaknya yang negro yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak, dan doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan saat itu usia Ibrahim mencapai 99 tahun. Dan karena demikian lamanya, maka anak itu diberi nama Ismail. Artinya Allah telah mendengar, sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya memiliki putra. Seorang Ibrahim berseru, Allah mendengar doaku. Ketika usia Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun, pada malam Tarwiyah, hari ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ada seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu, janjimu." Pagi harinya, beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari setan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, artinya berpikir atau merenung. Pada malam ke-9 di bulan Zulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Pagi harinya, beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, artinya mengetahui. Dan bertepatan pula waktu itu, beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi, beliau mimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya, beliau bertekad untuk melaksanakan nazarnya, janjinya itu. Karena itulah hari itu disebut dengan hari menyembelih kurban, Yaumun Nahr. Pada mimpi untuk ketiga kalinya, seolah-olah ada yang menyeru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu agar menyembelih putramu Ismail. Beliau terbangun seketika, langsung memeluk Ismail hingga waktu subuh tiba. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, beliau menemui istrinya terlebih dahulu, Hajar, ibu Ismail. Beliau berkata, "Dandanilah putramu dengan pakaian yang paling bagus, sebab ia akan kuajak untuk bertemu kepada Allah." Hajar pun segera mendandani Ismail dengan pakaian bagus serta meminyaki dan menyisir rambutnya. Setelah itu Ibrahim bersama putranya berangkat menuju ke suatu lembah di daerah Mina dengan membawa tali dan sebilah pedang. Pada saat itu iblis terkutuk sangat luar biasa sibuknya dan belum pernah sesibuk itu. Mondar-mandir ke sana kemari. Ismail yang melihatnya segera mendekati ayahnya. "Hai Ibrahim, tidakkah kau memperhatikan anakmu yang tampan dan lucu itu?" seru iblis. "Benar, namun aku diperintahkan untuk itu, menyembelihnya," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah gagal membujuk ayahnya, iblis pun datang menemui ibunya yang bernama Hajar. "Mengapa kau hanya duduk-duduk tenang saja, padahal suamimu membawa anakmu untuk disembelih?" goda iblis. "Kau jangan berdusta padaku, mana mungkin seorang ayah membunuh anaknya," jawab Hajar. "Mengapa ia membawa tali dan sebilah pedang kalau bukan untuk menyembelih putranya?" rayu iblis lagi. "Untuk apa seorang ayah membunuh anaknya?" jawab Hajar balik bertanya. Ia menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk itu. Goda iblis meyakinkannya, seorang nabi tidak akan ditugasi untuk berbuat kebatilan. Seandainya itu benar, nyawaku sendiri pun siap dikorbankan demi tugasnya yang mulia itu. Apalagi hanya dengan mengorbankan nyawa anakku, hal itu belum berarti apa-apa, jawab Hajar dengan mantap. Iblis gagal untuk kedua kalinya, namun ia tetap berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail itu. Maka ia pun menghampiri Ismail seraya membujuknya. "Hai Ismail, mengapa kau hanya bermain-main dan bersenang-senang saja? Padahal ayahmu mengajakmu ke tempat ini hanya untuk menyembelihmu. Lihat, ia membawa tali dan sebilah pedang. Kau dusta. Memangnya kenapa ayah harus menyembelih diriku?" jawab Ismail dengan heran. "Ayahmu menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk itu," kata iblis, meyakinkannya. "Demi perintah Allah, aku siap mendengar, patuh, dan melaksanakan dengan sepenuh jiwa ragaku," jawab Ismail dengan mantap. Ketika iblis hendak merayu dan menggodanya dengan kata-kata lain, mendadak Ismail memungut sejumlah kerikil di tanah dan langsung melemparkannya ke
ke arah iblis hingga butalah matanya sebelah kiri. Maka iblis pun pergi dengan tangan hampa. Dari sinilah kemudian dikenal dengan kewajiban untuk melempar kerikil jumroh dalam ritual ibadah haji. Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surat As-Saffat, Juz 37 ayat 102. Ia Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syaffat, Juz 37 ayat 102. Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu, Ismail berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, ingatlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga merepotkan. Telungkupkanlah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah, sehingga tidak timbul rasa iba. Sing-singkanlah lengan baju ayah agar tidak terkena percikan darah sedikit pun, sehingga bisa mengurangi pahalaku. Dan jika ibu melihatnya, tentu akan turut berduka. Tajamkanlah pedang dan goresan segera di leherku ini agar lebih mudah dan cepat proses mautnya. Lalu bawalah pulang bajuku dan serahkan kepada agar menjadi kenangan baginya. Serta sampaikan pula salamku kepadanya dengan berkata, wahai ibu, bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah. Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu, sehingga semakin menambah belangsungkawa padaku. Dan ketika ayah melihat anak lain yang sebaya denganku, janganlah dipandang sesama sehingga menimbulkan rasa sedih di hati ayah, sambung Ismail. Setelah mendengar pesan-pesan putranya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sebaik-baik kawan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kau, wahai putraku tercinta. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke leher putranya yang telah diikat tangan dan kakinya. Namun beliau tak mampu menggoresnya. Ismail berkata, wahai ayahanda, lepaskan tali pengikat tangan dan kakiku ini agar aku tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan perintahnya. Goreskan lagi ke leherku agar para malaikat mengetahui bahwa diriku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintah semata-mata karenanya. Nabi Ibrahim alaihissalam melepaskan ikatan tangan dan kaki putranya, lalu beliau hadapkan wajah anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan pedangnya ke leher putranya dengan sekuat tenaganya. Namun beliau masih juga tak mampu melakukannya karena pedangnya selalu terpental. Tak puas dengan kemampuannya, beliau menghujamkan pedangnya ke arah sebuah batu, dan batu itu pun terbelah menjadi dua bagian. Hai pedang, kau dapat membelah batu, tapi mengapa kau tak mampu menembus daging? Gerutu beliau. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedang menjawab, hai Ibrahim, kau menghendaki untuk menyembelih, sedangkan Allah, penguasa semesta alam berfirman, jangan disembelih. Jika begitu, kenapa aku harus menentang perintah Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata bagimu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syaffat Juz 37 ayat 106. Di riwayat lain dijelaskan bahwa Ismail diganti dengan seekor domba kibas yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil, dan selama itu domba itu hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa domba kibas itu, dan ia masih sempat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Pada saat itu juga semesta alam beserta seluruh isinya bertakbir Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran kedua umatnya dalam menjalankan perintahnya. Melihatnya, malaikat Jibril terkagum-kagum sambil mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam menyahut, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ismail mengikutinya, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian bacaan-bacaan tersebut dibaca pada setiap hari raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.